tolong berikanlah kepastian hukum dan kesamaan hak bagi setiap warga negara di Kesatuan Republik Indonesia. Masa tanah Siombing, Anton Siombing diganti rugi? Kami enggak. Apakah masyarakat Lumba Juli ini dibodoh-bodohi? Pemkab menyampaikan bahwa mereka tidak punya uang. Ya. Sesuai dengan peraturan, pengadaan lahan ini adalah tanggung jawab Pemkab. Baik. Maka alasan tidak punya uang, ini baru terdengar di negara Republik Indonesia bahwa di dalam pengadaan lahan tidak punya uang Pemkab Tapanuli Utara. Apa kabar saudara? Tempat saat ini saya berdiri adalah salah satu titik di mana pembangunan jalan Ring Road Siborong-Borong dilakukan, tepatnya di Desa Lobu Sregar 1, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Proyek yang dikerjakan pada tahun 2021 ini akhirnya mangkrak di tahun 2022 karena masyarakat protes akibat tidak adanya ganti rugi lahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli kepada masyarakat. Apa penyebab protes masyarakat terhadap pembangunan dari Jalan Ring Road Siborong-Borong ini sebenarnya, dan fakta-fakta apa saja yang terjadi sehingga masyarakat protes terhadap pemerintah sehingga pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong ini mangkrak? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel bersama saya, Prasetyo. Ya saudara, untuk mengetahui dan juga untuk mencari fakta-fakta yang ada di lapangan, mengapa masyarakat protes terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah di Siborong-Borong untuk membangun Jalan Ring Road Siborong-Borong. Kami akan mengajak Anda untuk mencari masyarakat di sekitar sini yang tanahnya terdampak pembangunan Ring Road Siborong-Borong. Seperti apa kesaksian mereka yang ingin diungkapkan kepada kita, tim dari program eksklusif Aktual Channel. Baik, di ternyata kita sudah menemukan ada satu masyarakat di sebelah. Kita akan menyapa. Apa kabar, Pak? Sehat. Saya Prasetyo, dengan Pak siapa? Jupiter Siombing. Prasetyo, kami dari program eksklusif Aktual Channel. Pak Jupiter, kami mendapat informasi bahwasannya di lokasi ini adalah lokasi pembangunan Ring Road Siborong-Borong dan masyarakat sempat melakukan aksi protes. Benar. Terhadap pembangunan ini, Pak Jupiter ya. Benar. Kenapa masyarakat protes, Pak Jupiter? Masyarakat pada prinsipnya mendukung pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong. Baik. Tapi pada awalnya mereka mengatakan bahwa pembangunan jalan ini adalah tidak memiliki ganti rugi. Kenapa masyarakat jadi protes? Karena masyarakat merasa ada diskriminasi pada pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong ini. Diskriminasi yang dimaksud oleh Pak Jupiter, diskriminasi apa, Pak Jupiter? Diskriminasi adalah perbedaan. Apa itu, Pak? Salah satunya, sebagian tanah masyarakat dibayar oleh pemerintah daerah, ya, dan sebagian lagi tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sudah ada yang dibayar, Pak ya? Sudah. Bapak ada tanah Bapak di lokasi terdampak ini? Ada. Yang mana lokasi tanah Bapak? Tanah saya ada di sana. Baik. Yang sertifikat. Yang di sini lokasi Yang kita sini berdiri. adalah ini tanah saya, yang tempat saya ini berpalawija. Ini juga lokasi Iya. punya Bapak ya? Iya, punya saya. Berapa hektar, Pak, yang di tempat kita berdiri saat ini? Ini sekitar 2 rantai lah. Ini 2 rantai ya? Ya, ya, 2 rantai. Punya Bapak, Ya. diambil oleh pemerintah, Ya. tidak diganti rugi? Tidak diganti rugi. Sampai-sampai pada saat proses pengerjaan ini, tumbuhan palawija saya, tomat dan cabai, rusak. Dan mereka tidak peduli dan tidak mau mengedukasi kami ataupun memperhatikan masyarakat di sini. Ya. Dan banyak di sini. Ada sekitar kalau kurang lebih dari 1 hektar tanah masyarakat juga yang tadinya adalah persawahan. Gagal tanam akibat pembuatan jalan ini, dan mereka pun tidak akan hadir, mereka tidak hadir dalam hal mengedukasi ataupun memberikan responsibilitas kepada setiap penduduk yang memiliki lahan persawahan tersebut. Baik, Pak Jupiter, ketika
pemerintah ingin membangun jalan ini tentu sebelumnya telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, Pak Jupiter, benar ya? Benar. Apa yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat ketika itu? Pada sosialisasi pertama, Ada berapa sosialisasi sebenarnya, Pak? 2 kali. Ada 2? 2. Itu kapan dilakukan yang pertama? Itu di tahun 2021 kalau agak lupa kira-kira di bulan Maret. Maret, Pak ya, yang pertama ya? Yang kedua? Yang kira-kira di bulan 6 sama bulan 7 lah. Ya. Inti pembicaraan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat apa, Pak Jupiter? Inti pembicaraannya seperti inilah. Pembangunan, setuju nggak dengan pembangunan jalan Ridut? Baik. Kami mengatakan pada prinsipnya sangat mendukung Ya. pembangunan ini. Tetapi kami atas nama masyarakat juga memintakan kepada pemerintah agar memberikan ganti untung. Tapi ada disampaikan pemerintah ganti untung, Pak ya? Tidak ada. Tidak ada pertama ada, ketika tidak ada. sosialisasi. Tidak ada. Yang kedua sosialisasi juga sama. Sama. Dan di situ kami disuruh untuk membuat pernyataan. Ada pernyataan juga. Ada. Pernyataan Seperti apa, sikap Pak? mendukung pembangunan ini. Sudah ada yang bertanda tangan. Saya sendiri bertanda tangan, tetapi pada tanda tangan itu saya katakan di situ saya buat NB-nya. Wujudkan, nyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19. Itu saya tuliskan. Apa maksud Bapak dari NB tersebut? Karena pada undang-undang tersebut diatur pada pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan untuk negara. Negara harus hadir memberikan ganti untung kepada setiap jengkal tanah yang dimiliki masyarakat demi kepentingan negara. Baik, masyarakat sudah menekan dan Bapak salah satunya. Ya. Artinya mereka sudah menerima dokumen itu. Ya. Bertinggalnya ada sama masyarakat. Sama masyarakat tidak ada. Isi dari yang diteken apa, Pak? Yang kami tekan adalah mendukung. Mendukung. Ya. Baik. Ya. Dan ada dinyatakan tidak ada ganti rugi? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Hanya mendukung saja. Mendukung saja. Baik. Itu hanya pernyataan dari mereka saja. Iya, Secara pernyataannya lisan, betul. Pak ya, tidak ada ganti rugi ya. Iya. Ternyata ada masyarakat yang Ganti rugi. Ya. Baik. Apa harapannya, Pak? Harapan masyarakat. Harapan masyarakat kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tolong berikanlah kepastian hukum dan kesamaan hak bagi setiap warga negara di Kesatuan Republik Indonesia. Itu aja harapan kami. Baik, terima kasih Pak Jupiter. Semoga urusan dari sengketa lahan yang terjadi di jalan kawasan yang akan dibuat, Jalan Ring Road Ciborong-Borong, cepat selesai dan masyarakat mendapat ganti rugi, Pak Jupiter. Ya. Sehat-sehat selalu, Pak Jupiter. Terima kasih. Baik, demikian wawancara kita dengan Jupiter Sihombing yang menyatakan ternyata di lokasi ini ada masyarakat yang sebenarnya mendapat ganti rugi ataupun ganti untung yang disampaikan di awal sekali ketika sosialisasi. Pemerintah menyatakan bahwasannya tidak ada ganti untung untuk masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan mencari fakta selanjutnya dan kita akan mencoba untuk menemukan masyarakat lain. Apakah kesaksiannya sama juga disampaikan? Kita ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami masih berusaha untuk menemukan masyarakat yang lain yang masih berada di lokasi kami ini di Simpang Lumban Julu, tepatnya di Desa Lubu Siregar 1. Seperti apa masyarakat yang lain? Kebetulan di sebelah kiri ini ketika kita melintas, kami melihat ada di sebelah kiri ada masyarakat. Kita akan jumpai apakah mau memberikan kesaksian atas pembebasan lahan ataupun ganti rugi yang harusnya dibayarkan pemerintah dan sampai saat ini tidak dibayarkan kepada masyarakat. Seperti apa? Kita akan menjumpai dulu. Pak Prasetyo, Pak, apa kabar? Sehat-sehat, Pak ya. Saya Prasetyo dari program eksklusif. Pak, boleh kita naik dulu ya? Kita akan naik ya karena lokasi dengan Pak Carlos ya. Pak Carlos Yanipar, warga juga. Kita akan naik dulu untuk menjumpai. Sebentar, kita masih berusaha ya. Baik, kita sudah naik. Kita akan Pak Carlos. Izin Pak, tidak mengganggu kami Pak ya? Enggak Pak. Baik Pak Carlos, kami boleh di sini Pak, agak tepi sedikit biar tidak jatuh.
Saat ini saya sudah berada dengan Pak Carlos Iya, ya. iya. Pak Carlos ini asli penduduk sini. Iya asli. Ini lokasi Bapak sedang saat ini di lahan Bapak sendiri. Iya. Bapak lahannya sempat terkena ini Pak, pelebaran atau pembangunan jalan ring road Ciborong-Borong. Iya. Ini lokasi saat Iya, ini. ini lokasinya. Sama yang di kampung lagi. Ada lagi. Ada lagi. Lokasinya. Kayu jati saya pun udah rusak. Sudah ditebang juga Pak. Udah ditebang 40 batang itu. 40 batang. Dan di sini Bapak nanam apa? Ini dan nanam kopi. Inilah kopi saya nih. Dan tidak panen juga karena pembangunan. Udah gosong semua ini. Nih. Sudah gosong semua ya. Iya, udah gosok semua kopi saya nih. Nggak ada lagi dipetik. Ini Tidak ada dipetik. pohonnya yang rusak nih. Ini karena tidak terawat atau seperti apa Pak? Karena proses Karena pembangunan. Pembangunan jalan itu tanahnya dia dikubur lah kopi saya nih. Berapa luas yang di lokasi ini Pak? Lahan Bapak? 5 rantai ini. Ini 5 rantai ya? Iya. Ya, jadi saudara ditunjukkan oleh Pak Carlos. Ada ini. Memang Iya. nampak ya saudara ya, ada pohon kopi di sini. Inilah yang dulunya Ini yang terkubur nih. terkubur Pak ya. Iya, terkubur ini. Sampai sana. Yang dulunya sebelum pembangunan jalan ring road Ciborong-Borong ini, lokasinya adalah lahan untuk Tanaman. Pak Carlos bercocok kopi. tanaman kopi Pak ya. Iya. Nah, ketika adanya pembangunan jalan ring road Ciborong-Borong, maka ada material yang ditimbunkan oleh pihak pengerjaan jalan ini Pak ya Pengerjaan ke jalan, iya. lahan Bapak ya. Iya. Tapi lahan Bapak diambil ya, diambil Iya. juga ya. Iya, dari tanah saya ini dikubur kopi saya. Jadi selain tanahnya diambil untuk pembangunan jalan, lalu lahan yang masih aktif untuk menanami kopi ditimbun dengan material jalan. hasil pengorekan jalan tadi Pak ya. Iya. Baik, Pak Carlos, selama ini Bapak telah bercocok tanam Iya. dan lahan Bapak saat ini diambil untuk pembangunan Pembangunan jalan ring road. Jalan ring road. Iya. Bapak dapat ganti rugi? Enggak. Tidak sama sekali? Sepeser pun enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak pernah ditawarkan? Tidak ada. Enggak pernah. Lalu? Ketemu pun aku enggak pernah ketemu. Tapi sempat ada dialog ke pemerintah ataupun pihak Kalau pengerjaan? saya enggak. Tidak ada. Tidak ada. Lalu ketika pembangunan Bapak tidak mengetahui lahan Bapak diambil? Saya tahu. Apa yang Tapi Bapak lakukan kalau ketika itu? pembangunan ini aku setuju. Bapak Pembangunan setuju? jalan, iya. Lalu Bapak sempat protes? Enggak pernah aku protes ini kalau pembuatan jalan ini. Heeh. Cuman jadi kopi saya rusak. Lantaran kecemburuan kami, masa tanah Siombing, Anton Siombing diganti rugi. Kami enggak. Awalnya tidak ada perbincangan ganti rugi, lalu Bapak mendengar adanya pihak yang diganti rugi. Iya ada. Iya. Berapa besarannya Pak? Wah banyak uangnya itu. Banyak uangnya Pak ya? Iya. 1 M 500 katanya. Ternyata Ada kwitansinya. Ada yang 500. ada yang 500 juga? 500 juta. Baik. Ya, jadi saudara, Pak Carlos juga mengakuin tadi selain Pak Jupiter yang sebelumnya sempat kita wawancara, sekarang Pak Carlos mengakuin bahwasannya awalnya mereka setuju karena Setuju. tidak ada masalah apapun dalam pembangunan ini, mereka merelakan tanahnya, tapi di saat pengerjaan proyek ini Pak ya, Iya. mendapat informasi ada pihak-pihak ataupun masyarakat yang dibayar ganti rugi atau ganti untung ya oleh pemerintah kepada masyarakat yang lahannya diambil. Tidak termasuk Bapak ya? Tidak Baik. masuk. Harusnya Pak, ketika lahan Bapak tidak seperti ini, masih berproduksi, berapa penghasilan Bapak? Dari sini 5 kaleng. Kerugian yang Bapak alami seperti apa Kalau Pak? aku kira-kira itu udah banyak itu enggak. Karena bukan hanya pohon kopi Pak ya, tapi pohon jati ya. Bukan jati lagi di sana. Yang di sana berapa rantai Pak? Kira-kira 2 rantai. 2 rantai, yang di sini 5. Di sini 5. Jadi ada lokasi Bapak ini ada sekitar 7 rantai jumlah secara keseluruhan, tapi lokasi terpisah. Yang di sini 5 rantai dan di yang sebelah kiri tapi agak jauh Pak ya. Ada lagi sawah situ. Ada juga sawah Pak ya. Ada lagi sawah. Jadi cukup banyak lahan yang dimiliki oleh Pak Carlos yang diambil tanpa adanya ganti rugi. Harapannya Pak ke pemerintah apa? Iya, makanya jangan dianaktirikan. Kalau kami pembangunan ini setujunya, tapi jangan satu orang diganti rugi. Kami enggak. Apakah masyarakat Lumba Juli ini dibodoh-bodohi? Lantaran kami masyarakat kan kemana kami tahu undang-undang dan peraturan. Masa si Anton Siombing aja yang diganti rugi? Ya. Kami enggak. Kan seakan-akan kami dibodoh-bodohi kan. Ya.
Iya, masyarakat kecil ini masa dibodoh-bodohi? Kan termasuk dibodoh-bodohi itu. Kami nggak tahu undang-undang, makanya kami sampaikan sama pengacara Bapak Syahan Roy bin Syahan masalah ini. Ya, baik. Pak Carlos, terima kasih Pak Carlos. Semoga kasus ataupun ganti rugi ini dibayarkan oleh pemerintah, Pak ya. Iya, Karena lahan Bapak dan juga warga lainnya ada yang masih belum dibayarkan, Pak ya. Iya, iya. Dan pemerintah juga mau terbuka. Pak Carlos, terima kasih. Sehat selalu Pak Carlos. Saya sampai jumpa. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Carlos, salah satu warga di Simpang Lumbanjulu ini ya, desa ini lokasi kita berada saat ini, dan kita masih mencari fakta-fakta lainnya tentang pembangunan Siborong-Borong yang kabarnya, yang kami dapatkan informasinya, ada permasalahan, bukan hanya protes ya, tapi di balik aksi protes itu ternyata ada kesalahan dari pemerintah sendiri dalam menangani ataupun dalam berkomunikasi dan juga memberikan ganti rugi terhadap tanah yang mereka ambil untuk kepentingan publik pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong. Ikuti kami terus dalam eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami mendapatkan informasi bahwasannya sengketa tanah yang masih terjadi untuk di lokasi pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara ini sudah diserahkan oleh masyarakat ke kuasa hukum mereka. Seperti apa upaya hukum yang saat ini dijalankan dan fakta-fakta apa aja yang mereka miliki sehingga mau melanjutkan proses sengketa ini ke ranah hukum dan juga untuk melawan ataupun mendapatkan hak masyarakat kembali dari pemerintah. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Apa kabar Pak Lumba dan juga Pak Binsar ya? Iya. Apa kabar? Saya Prasetyo, Pak. Terima kasih, sehat. Saya Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel. Pak, kita mendapat informasi bahwasannya kuasa hukum yang menangani adalah tim Bapak. Betul, benar. Sebelum kita masuk ke upaya hukum, apa fakta yang sebenarnya terjadi, Pak, sehingga masyarakat mengkuasakan ke tim Bapak untuk mendapatkan keadilan atas tanah mereka yang diambil oleh pemerintah bagi pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong? Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kami adalah penasihat hukum dari 79 orang masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong. Ada 79, Pak? Ada 79 di satu orang. Desa atau berapa desa yang ada di sini? Terdiri dari 2 desa. 2 desa? Desa Lobu Siregar 1 dan Desa Lobu Siregar 2. Kami mendapatkan informasi ada 4 desa yang terdampak. Ada 4 desa yang terdampak. Yang tapi 2 lagi tidak? Tidak, sebagian yang di awal pembangunan ini tidak termasuk dalam kuasa yang memberikan ke kami. Baik, dari kuasa yang diberikan oleh masyarakat di 2 desa, seperti apa, Pak? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sejak klien kami menyerahkan persoalan ini untuk kami tindak lanjuti, kami sudah menahapi tahapan-tahapan sebagaimana harapan masyarakat supaya pemerintah dapat memberikan hak yang sama terhadap masyarakat yang terdampak atas pembangunan Jalan Ring Road ini. Ya. Yang pertama, kami sudah mencoba melakukan mediasi ke pihak Pemkab, namun hasilnya gagal. Sudah mediasi? Bertemu dengan siapa? Sudah bertemu dengan Sekda, Sekda? bertemu dengan PPK, Ya. bertemu dengan juga di situ ada saudara Wakil Ketua DPRD. Kapan, Pak, pertemuannya? Pertemuannya di sekitar bulan Februari tahun 2022. Baik, kuasa hukum ikut masyarakatnya juga atau kuasa hukum saja? Kami bertemu hanya antara kuasa hukum dengan pihak Pemkab. Baik, kuasa hukum bertemu dengan pihak Pemkab. Yang diperbincangkan adalah masalah ganti rugi, Pak ya? Iya, benar. Apa yang mereka sampaikan? Setelah kami berbicara, menyampaikan suara hati masyarakat,
bahwa rakyat menginginkan, bahwa masyarakat yang terdampak menginginkan suatu keadilan atas pembangunan ini, atas hak mereka. Jadi kami sampaikan bahwa masyarakat meminta haknya itu untuk diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di masa sekarang ini, bahkan Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, di dalam hal-hal pembangunan, pengadaan lahan untuk kepentingan umum, jelas dimintakan supaya masyarakat mendapat ganti rugi yang disebut dengan istilah ganti untung. Baik, tapi pemerintah kan sempat menyatakan kepada masyarakat ini tidak ada ganti untung ataupun ganti rugi, Pak ya? Tidak ada uang. Benar. Dan itu disampaikan juga ke kuasa hukum. Benar. Lalu tanggapan kuasa hukum? Begitulah alasan mereka bahwa Pemkab tidak mempunyai uang. Ya. Disitulah merupakan suatu kejanggalan bagi kami. Apa itu, Pak? Bahwa negara Republik Indonesia mempunyai undang-undang yang sama, mempunyai aturan yang sama di dalam semua hal, aspek berbangsa dan bernegara. Maka di dalam pembangunan Jalan Ring Road Siborong-Borong, harusnya Pemkab juga harus turut atau patuh terhadap undang-undang. Ya. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang juga dipertegas pelaksananya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021. Ya. Di mana masyarakat yang terdampak atau yang lahannya diambil atau dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, maka hukumnya masyarakat yang terdampak tersebut harus diberikan haknya. Namun Pemkab menyampaikan bahwa mereka tidak punya uang. Ya. Sesuai dengan peraturan, pengadaan lahan ini adalah tanggung jawab Pemkab. Baik. Maka alasan tidak punya uang, ini baru terdengar di negara Republik Indonesia, bahwa di dalam pengadaan lahan tidak punya uang Pemkab Tapanuli Utara. Tapi kami mendapatkan informasi juga bahwasannya ada sebagian masyarakat yang sudah mendapatkan ganti rugi. Itu Bapak pertanyakan juga? Itulah yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang merasakan adanya suatu diskriminasi atas perlakuan Pemkab Tapanuli Utara terhadap masyarakat yang terdampak ini. Karena ada orang yang nyata-nyata menerima ganti rugi. Dan sebagian besar tidak menerima ganti rugi. Disitulah terasa bahwa Pemkab melakukan suatu tindakan diskriminasi. Baik. Pak, kita mendapatkan informasi bahwasannya di sebelum pembangunan ada dialog antara pemerintah dan juga masyarakat ya. Benar ya? Ada penandatanganan ataupun penekenan yang artinya ketika masyarakat sudah meneken tanahnya dibebaskan, artinya masyarakat tidak bisa menolak lagi. Dan di dalam tekenan tersebut juga disampaikan oleh beberapa masyarakat yang sempat kami wawancarai, tidak ada disebutkan, tidak ada permasalahan ganti rugi maupun ganti untung yang disampaikan secara tertulis, tapi mereka menyetujui. Nah lalu artinya setelah mereka menyetujui, ini kan tidak bisa dirubah lagi Pak. Bagaimana tim kuasa hukum menyikapinya? Terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, telah dinyatakan dengan jelas bahwa tahapan-tahapan pengadaan lahan untuk kepentingan umum dimulai dari tahap persiapan, kemudian inventarisasi, kemudian ada sosialisasi, kemudian ada eksekusi. Baik. Nah, kami melihat bahwa tahapan-tahapan itu tidak secara utuh dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Utara, di mana mereka datang menyampaikan, yang diwakili oleh kepala desa dan camat, menyampaikan bahwa mereka setuju. Benar bahwa masyarakat setuju akan pembangunan ini. Ya. Yang menjadi persoalan di kemudian hari, mereka menyampaikan bahwa Pemkab Tapanuli Utara tidak mempunyai uang. Ya. Namun di sisi lain, Pemkab Tapanuli Utara membayar hak orang yang tersangkut juga di dalam persoalan pengadaan ring road ini. Disitulah persoalannya. Menjadi kami sebagai penasihat hukum merasa bahwa klien kami layak untuk menuntut haknya. Karena ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan ring road ini. Baik Pak Lumba,
ada masyarakat yang sudah kita ketahui digantikan tanahnya dengan dibayar oleh pemerintah. Benar. Pak ya. Ada nominal Pak, diketahui itu dibayar per meter atau seperti apa dan nominalnya berapa? Terkait nominalnya, karena yang bersangkutan bukan termasuk di dalam masyarakat yang memberikan kuasa kepada kami, maka kami atas jumlah besarnya dan berapa per meter itu kami tidak bisa komentari. Tapi masyarakat yang sudah digantikan rugi ini itu dihitung per meter ya Pak, ganti ruginya? Masyarakat yang sudah diganti kalau di Informasinya? sepanjang klien kami ini yang 79 orang sama sekali belum dibayar. Belum dibayar, tapi yang sudah diganti rugi informasi yang Bapak dapatkan itu dibayar per meter. Itu ya kami tidak tahu karena urusan mereka. Tetapi pengakuan daripada yang menerima sebagai pemilik lahan yang diganti, yang diberikan ganti rugi, mengaku dengan jelas dan ada bagi kami suatu pernyataan dari beliau bahwa benar beliau telah dibayar oleh Pemkab Tapanuli Utara atas lahannya yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Baik, kemarin sudah bertemu dengan pihak Pemkab. Lalu upaya hukum apa saja yang lain yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik, sebagai putra daerah kami sebenarnya sangat prihatin atas kejadian ini karena berada di wilayah kami sendiri di mana tempat kami lahir adalah di Desa Lewu Siregar 1, Siborong-Borong. Maka kami selalu berusaha untuk mencoba penyelesaian ini sebelum memasuki tahap akhir daripada tujuan pencarian keadilan di depan pengadilan. Kami sudah mencoba sosialisasi, mediasi. Kami mediasi Baik. tidak gagal. Kemudian kami Berapa kali mencoba, Pak mediasinya sudah berapa kali? Satu kali kami Satu mediasi. kali gagal di Gagal. bulan berapa? Di bulan Februari. Februari 2021 ya? Ya, kemudian Lalu, kami tindak lanjut lagi dengan somasi 1 dan somasi 2 juga tidak berhasil. kapan disampaikan somasi 1, somasi 2? Sekitar antara bulan Maret dan bulan April 2021 ya Pak? 2022. 2022, baik. Ya, Lalu kemudian namun kami tetap mengambil sikap untuk mencari keadilan. Kami langsung meminta perlindungan hukum, ketegasan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kami menyurati, memberikan keluhan daripada masyarakat untuk pemerintah dapat menyikapinya sesuai dengan aturan yang berlaku. tapi kan sudah disurati Pak ya, Gubernur ya? Sudah. Dan sudah ada jawaban Sudah ada melalui jawaban. Sekda ya? Ya. Lalu tidak ada langkah juga yang dilakukan oleh pihak Pemkab penyelesaian. Sejauh konfirmasi kami dari pihak Gubernur Sumatera Utara bahwa pihak Gubernur melalui Biro Hukum sudah mengirimkan surat ke Pemkab Tapanuli Utara per tanggal 31 Maret 2022. Namun sampai saat ini, hari ini belum ada respon yang kami ketahui, respon dari Pemkab Tapanuli Utara terkait surat tersebut terhadap kami juga terhadap klien kami. Kalau sampai sekarang ataupun dalam waktu dekat ini tidak ada action ataupun tindak lanjut ataupun progres dari pihak Pemkab untuk ada itikat baik mereka dengan untuk membayarkan ganti rugi ini kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik, yang pertama kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Maka masyarakat ini juga adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang mempunyai hak untuk menuntut keadilan, meminta keadilan kepada pejabat yang berwenang. Maka dengan demikian apabila tidak ada respon atas surat yang dikirim oleh Bapak Gubernur kepada pihak Pemkab Tapanuli Utara, maka selanjutnya tentu kami sebagai penasihat hukum dari klien kami terus akan bergerak mencari solusi. Terima kasih. Harapan kami juga ya tambahan ya. Ya, baik. Statement closing kami. Sebagaimana tadi yang disampaikan rekan saya Pak Lukman Sianipar, kami berterima kasih. Harapan kami adalah amanat undang-undang tadi pasal 27, 28 itu juga jelas. Mohon kepada rekan-rekan semua ya, media khususnya, kita kawal permasalahan ini agar masyarakat yang tertindas haknya oleh adanya dugaan diskriminasi sehingga mendapatkan keadilan yang sama. Karena di dalam hukum kita juga mengenal dengan equality before a law. Kesamaan hak hukum di mata hukum itu harus benar-benar dijalankan oleh siapapun dan berlaku sama kepada siapapun, termasuk kepada Bapak Anton Sihombing sebagai subjek hukum itu sama dengan klien kami.
Baik. Kalau beliau diganti rugi, kami pun harus mengalami atau mendapatkan hal yang sama. Jadi mohon bantuannya juga agar semua yang mendengar, membaca, memahami berita ini tidak ada tendensi apa-apa. Tadi sudah disampaikan rekan saya, kami putra daerah mengharapkan sekali tidak pernah masyarakat menolak pembangunan, ya, tidak pernah. Yang tidak mereka terima adalah adanya diskriminasi. Ini yang kita harus sampaikan agar tidak ada yang miss. Jangan sampai ada nanti statement-statement yang di luaran sana masyarakat itu menolak pembangunan. Kami tidak pernah. Baik. Ya, kami sangat tidak pernah mendukung sepenuhnya masyarakat yang menjadi klien kami, termasuk kami sebagai advokat putra daerah, sangat mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan, karena itu pasti tujuan akhirnya adalah demi kemakmuran masyarakat. Jadi kami mengharap dan berterima kasih kepada seluruhnya, terutama media, rekan-rekan media yang hadir pada saat ini, agar keadilan ini bisa didapat sepenuhnya oleh siapapun pencari keadilan di muka bumi ini, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lumba Sekali lagi. dan Pak Binsar. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan tim kuasa hukum dari masyarakat yang menggugat karena tanah mereka tidak mendapat ganti rugi, padahal ada masyarakat lain yang tanahnya dibayarkan untuk kepentingan pembangunan jalan Ring Road Siborong-Borong. Seperti apa fakta lain dan seperti apa progres yang sudah berjalan atas pembangunan dari jalan Ring Road Siborong-Borong ini. Terus ikuti program eksklusif kami di Aktual Channel. Ya saudara, seperti apa sebenarnya tokoh masyarakat dan juga putra daerah asli di Tapanuli Utara melihat sengketa dari pembangunan jalan Ring Road di Siborong-Borong ini terjadi. Kita sudah berjanji dengan salah satu tokoh masyarakat dan juga putra daerah dari Tapanuli Utara, Bapak Gandhi Parapat. Ikuti kami dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Gandhi, apa kabar? Ya, sehat. Prasetyo, sudah lama tidak berjumpa, Pak Gandhi. Ya, betul. Sehat Pak Gandhi ya? Ya, sehat. Pak Gandhi, kita ada ada kabar bahwasannya pembangunan jalan Ring Road tepat yang kita saat ini berjanji di sini. Saat ini sedang terjadi sengketa, Pak ya? Ya. Pak Gandhi melihatnya seperti apa? Wow, ini kita udah tahu dari berita dan juga kita udah baca surat gubernur pada bulan Maret yang lalu. Nah, ternyata ini sepertinya tidak disahuti, seperti bupati tidak mau tahu dengan kondisi masyarakat sini. Ya. Nah, dan ada berita kita dengar, ada seseorang tokoh, kalau itu ditakutilah, saya bilang itu. Kenapa sama dia dibayar, tapi kenapa kepada masyarakat lemah tidak dibayar? Nah, kami saya curiga, apakah uang ganti rugi atau ganti untung ini ada? Nah, ini perlu penjelasan dari bupati atau pihak yang lain yang berwenang untuk itu. Tapi Pak Gandhi, pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah menyatakan bahwasannya tidak ada dana untuk ganti rugi. Nah, oke, kenapa kepada seseorang? Baik. Nah, kenapa kepada seseorang? Kenapa kepada orang miskin ini enggak diperhatikan? Ya. Nah, coba. Nah, jadi sebagai apa bupati di sini atau gubernur bagaimana ini? Nah, kami setelah mendengar apa masyarakat tadi dan juga kuasa hukum masyarakat, kami sudah ada kesimpulan, ada yang janggal. Pertama, bupati tidak mau tahu dengan masyarakat yang punya tanah di sini. Dan masyarakat sudah melaporkan kepada kami secara langsung tadi, mereka membeli tanah itu. Setelah itu dibangun ini, jadi hanya uangnya itu aja. Kemana uang pembelian masyarakat itu? Dan juga tanah-tanah leluhurnya ini. Ya. Jangan dikatakan orang bahwasanya masyarakat desa ini tidak suka dengan pembangunan. Saya sudah lihat bagaimana animo atau keinginan masyarakat desa ini agar pembangunan di sini berjalan dengan lancar untuk kebutuhan semua pihak, termasuk kebutuhan masyarakat ini. Hanya saja keinginan mereka jangan dibodoh-bodohi. Itu Statement Bapak terakhir untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ya terkait kasus ini.
Ya, kami harap itu Bupati akan mendengar, memberikan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan dianggap pohon yang tidak berguna masalah sini. Jangan dianggap, dan masyarakat ini yang membuat dia jadi bupati. Dia harus menghargai itu. Baik, terima kasih Pak Gandhi atas waktunya. Semoga permasalahan ini bisa terselesaikan. Siap. Pak Gandhi Parapat Akan ya. kita laporkan ini. Baik, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan tokoh masyarakat dari Tapanuli Utara, Gandhi Parapat.